Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Soliha. Saya dari semester 4 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas C dengan NIM 0101212061. Di sini saya membuat tugas ini dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hadis Tematik Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu mengenai pengenalan hadis tematik, definisinya, dan juga unsur-unsurnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi dari metode hadis tematik ini. Nah, metode tematik ini bisa juga disebut dengan metode maudu'i. Nah, maudu'i ini berasal dari secara bahasa, dia ini berasal dari bahasa Arab yaitu maudu, seperti yang tertera di PPT. Nah, maudu ini merupakan isim maf'ul dari kata wado'a, dan dia ini merupakan lawan kata dari rofa'a. Nah, jadi wado'a di sini tuh artinya pokok permasalahan. Nah, jadi kita masuk ke poin yang ketiga. Di sini saya menjelaskannya dalam bentuk poin-poin saja. Kemudian yang kita masuk ke poin yang ketiga yaitu metode tematik menurut istilah. Jadi metode tematik ini adalah salah satu metode. Metode ini kan artinya cara ya. Salah satu cara dalam memahami hadis. Nah, dalam kita memahami suatu hadis itu banyak cara-caranya. Salah satunya yaitu dengan metode tematik. Nah, contohnya cara kerjanya itu seperti ini. Misalnya kita menemukan suatu pokok permasalahan nih, misalnya tentang sholat tarawih, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Nah, ini tuh sering terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Berarti ini pokok permasalahannya tentang tarawih. Nah, kemudian kita menghimpun hadis-hadis yang setema dengan pokok permasalahan ini, yang penjelasannya itu sama mengenai tarawih. Yang mengenai tarawih kita himpun dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat tadi. Jadi kita memahami hadis itu tidak dengan pemahaman yang sempit. Kebanyakan orang sekarang itu memahami hadis hanya satu saja. Nah, hanya satu saja, hadis itu saja yang dipahami. Padahal itu akan membuat pemahaman kita menjadi sempit, tidak terbuka, tidak fleksibel. Padahal Islam itu tidak kaku yang seperti itu. Nah, jadi dengan cara kita memahami hadis dengan menghimpun hadis-hadis yang serupa, itu akan membuat pemahaman kita semakin luas dan tidak sempit, sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Baiklah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu mengenai unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur utama dari hadis itu ada 3, yaitu yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, yang ketiga ada rawi. Nah, yang pertama yaitu sanad. Sanad ini secara bahasa itu artinya sandaran. Nah, jadi maksud sandaran ini yaitu jalan yang tersambung dari mulai Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabatnya, hingga sampai kepada kita. Nah, biasanya sanad ini ditandai dengan kata-kata an di awal. Misalnya an Abi Hurairah, kemudian an Abi Daud, gitu-gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian matan ini adalah isi hadis, isi kandungan dari hadis itu, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada rawi itu adalah periwayat, biasanya terletak di akhir hadis, yaitu orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Misalnya hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu mengenai hadis tentang tabligh. Nah, tabligh di sini artinya menyampaikan. Di sini ada sebuah hadis yang berbunyi balighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Di sini hadis riwayat Bukhari. Nah, substansi hadis ini yaitu dulu Rasulullah SAW
ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dan kemudian di situ beliau sedang bersama sahabatnya, maka Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk segera memberitahu kepada sahabatnya yang lain yang tidak hadir di situ. Nah, dengan tujuan agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini tersambung dan tersampaikan dengan cepat kepada seluruhnya gitu. Nah, namun berbeda dengan orang sekarang, mereka memahami hadis ini yaitu asal menyampaikan saja, apalagi dengan berdalil dengan hadis ini tadi. Padahal hadis ini itu berisi tentang ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain, walaupun hanya satu ayat atau bahkan satu hadis, nah itu harus dengan ilmu yang memadai, harus benar-benar dengan ilmu, tidak hanya dengan katanya atau lain sebagainya, hanya menyampaikan saja tanpa didasari dengan ilmu. Nah, padahal maksud hadis di sini adalah tidak sembarangan dalam menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Jadi harus dengan pemahaman-pemahaman yang dalam terhadap minimal terhadap apa yang disampaikan. Kita lanjut ke hadis yang kedua, yaitu hadis tentang nasihat. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah salasan. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah petunjuk bagi manusia. Beliau mengulang 3 kali. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, petunjuk manusia atau nasihat untuk berbuat baik kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada umat Islam pada umumnya. Nah, jadi substansi dari hadis ini yaitu nasihat di sini dapat diartikan yaitu menghendaki kebaikan bagi orang yang dinasihati. Menghendaki kebaikan bagi orang yang dinasihati. Tujuannya itu jika ditujukan kepada pemimpin umat Islam dan rakyatnya. Nah, adapun jika nasihat ini ditujukan kepada Allah, kitab dan rasulnya, maka pengertian nasihat ini akan berubah, yaitu pendekatan hubungan antara kita dengan yang 3 tadi, yaitu Allah, kitabnya dan rasulnya. Nah, kemudian agama adalah nasihat di sini. Para ulama itu berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya yang mengartikan nasihat di hadis ini yaitu bahwasannya seluruh ajaran agama Islam tanpa terkecuali semuanya merupakan nasihat. Namun ada juga ulama yang mengartikan bahwasannya sebagian besar, tidak semua. Sebagian besar ajaran agama Islam merupakan nasihat. Baiklah, kita lanjut ke hadis yang selanjutnya, yaitu hadis tentang etika dakwah. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 428. Innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khulqi. Yang artinya sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian, akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah berseri dan akhlak yang mulia. Nah, jadi sebelumnya substansi dari hadis ini, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Al-Mustadrak ini. Al-Mustadrak ini berisi hadis-hadis sahih yang dikumpulkan atau dihimpun oleh Al-Hakim. Yang hadis sahih ini tidak terdapat di hadis sahih di hadis riwayat Al-Bukhari dengan Muslim. Nah, jadi Al-Hakim ini menghimpun hadis-hadis sahih yang tidak terdapat pada kitab milik Bukhari dan Muslim. Kemudian dia membuat dalam
yang disebut dalam sebuah himpunan, yaitu Al-Mustadrak. Nah, jadi maksud hadis ini yaitu berhubungan dengan etika berdakwah. Seorang dai itu harus menampakkan akhlak yang baik dan juga muka yang manis, tidak dengan sombong ataupun dengan muka yang tidak enak. Karena tidak semua manusia, tidak semua orang itu bisa kita buat tertarik hati mereka terhadap kita itu dengan harta, tidak semua. Nah, mungkin sebagian bisa, namun semua itu merupakan suatu hal yang mustahil. Nah, jadi sebagai seorang dai, maksud dari hadis ini yaitu dengan cara ketika kita berdakwah, kita menyampaikan, kita bersikap yang baik, berakhlak yang baik, kemudian menyampaikan dengan muka yang manis, maka orang-orang akan merasa nyaman dengan kita, kemudian orang akan simpati terhadap kita, dan insya Allah apa yang kita sampaikan, pesan dakwah yang kita sampaikan itu akan mereka terima dengan baik. Baiklah, kita lanjut ke hadis yang selanjutnya, yaitu hadis tentang orang munafik. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berucap, dia berdusta. Jika membuat janji, dia mengingkari. Dan jika dipercaya, dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari, Kitab Iman, bab tanda-tanda orang munafik, nomor 33. Dan hadis riwayat Muslim, Kitab Iman, bab penjelasan sifat-sifat orang munafik, nomor 59. Nah, substansi hadis ini yaitu mengenai ciri-ciri orang munafik. Itu ada 3. Apabila dia berkata, dia berdusta, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkari, dia tidak menepati janjinya. Dan yang ketiga, apabila dia dipercaya, dia menjadi khianat. Ketika orang memberikan kepercayaan atas dirinya, maka ia tidak menjaga kepercayaan itu, malah dia akan berkhianat. Baiklah, kita lanjut ke hadis yang terakhir, yaitu hadis tentang merubah kemungkaran. Saya akan membacakan hadisnya, yaitu hadis riwayat Muslim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, ubahlah dengan hatinya. Ingkari dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Nah, substansi dari hadis ini yaitu mengenai cara seorang muslim itu mengubah kemungkaran yang ia ketahui. Yang pertama itu, ubahlah kemungkaran dengan tangannya. Dengan tangannya ini maksudnya dengan kekuasaan yang dia punya. Misalnya dia mempunyai jabatan sebagai kepala desa, kemudian dia melihat kemungkaran seperti banyak orang desa tersebut yang pergi ke dukun dan lain sebagainya. Maka ia rubahlah dengan kekuasaan yang dia punya. Mungkin dia dengan membuat peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Kemudian jika tidak bisa dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya. Dengan cara ia ajak ngobrol, dengan cara berbicara dengan lisannya. Namun jika tidak bisa juga dia merubah kemungkaran itu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dengan cara kita itu tetap mengklaim bahwasannya itu tuh perbuatan yang salah, kemungkaran itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian kita mendoakannya, selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Nah, mencegah kemungkaran lewat hati itu merupakan selemah-lemahnya iman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Berakhirnya pembacaan hadis dan substansi hadis yang terakhir tadi, maka berakhir pula video saya, yaitu tugas UAS saya. Saya ucapkan syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.